Salam Patunggilan. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Dengan situasi yang tidak menentu, kita diharap tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Dengan doa dan harapan semoga COVID-19 segera berlalu di bumi Indonesia. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 242 ayat yang pertama saja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai jemaat sekalian. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Tema ibadah minggu ini dalam rangka penutupan bulan kesaksian dan pelayanan adalah Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus, dengan subtema Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah tema ini kita sambut dengan kita memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 247 bait yang pertama, sungguh besar kerajaan Allah. Ada firman Tuhan di dalam kitab Yesaya 30 ayat 15a yang demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kita mendengarkan firman Tuhan yang ditulis oleh Nabi Yesaya ini, Nabi Yesaya mengajak kita untuk menyadari dan menyesali dosa dan kesalahan kita. Bagaimana perjalanan kita seminggu yang telah lalu hingga pada pagi hari yang indah ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari dengan kita penuh kerendahan hati, kita bertelut, bersujud menghadap Tuhan, mohon pengampunan, kiranya Tuhan berkenan menguatkan kehidupan kita. Mari kita berdoa.
Bapa yang Maha Kudus, sungguh luar biasa kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terbukti pada pagi hari ini Engkau membangunkan kami seluruh jemaat-Mu untuk mensyukuri kasih karunia Tuhan. Dan kehidupan badan kami yang sehat, kehidupan keluarga kami yang utuh, semuanya ini karena Tuhan selalu menyertai kami. Namun kami mengakui dari waktu ke waktu dalam langkah-langkah aktivitas kami masih banyak kekurangan dalam kami mewujudkan panggilan-Mu. Oleh karena ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami menyerahkan seluruh kehidupan ini, seluruh perbuatan kami yang masih jauh dari harapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni dan menyempurnakan. Dalam nama Kristus yang telah bangkit dan menyelamatkan kehidupan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita dengan kerendahan hati menghadap pada Tuhan, Tuhan begitu cinta kepada kehidupan kita. Tuhan memberi anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita dengarkan berita anugerah yang terdapat dalam kitab Bilangan 14 ayat yang ke-20 yang demikian firman Tuhan. Aku mengampuni sesuai dengan permintaanmu. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara. Apa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan selalu memperhatikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dengan penuh sukacita, dengan penuh kerendahan hati, mari anugerah Tuhan ini kita sambut dengan memuji Kidung Jemaat 64 bait yang pertama. Jemaat kami silakan untuk duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini ada di dalam Matius 10 ayat 24 sampai 28. Sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, mari kita satu hati kita menghadap Tuhan. Segala hormat, pujian dan ucapan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, atas kasih-Mu yang luar biasa, pemeliharaanmu yang ajaib, juga kelimpahan karunia yang Tuhan berikan kepada kami setiap hari. Bapa yang rahmani, kami akan belajar tentang kesaksian kebenaran firman-Mu. Bukalah hati kami, bukalah pikiran kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa merasakan kehadiran-Mu. Dan jangan biarkan firman-Mu berlalu begitu saja, tetapi mampukan kami untuk selalu merenungkan, terlebih mewujud nyatakan di sepanjang kehidupan kami. Kami berdoa untuk Bapak Edi, kiranya Tuhan juga mencurahkan roh hikmat, roh kebijaksanaan,
sehingga apapun yang diucapkan bukan kehendak manusia, tetapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Berfirmanlah Tuhan, karena kami masing-masing sudah menyiapkan hati untuk mendengarkan. Amin. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Amin. Yang menjadi nas renungan kita pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita baca ayat 24 dan 25a yang demikian. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Amin. Berbahagialah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yang berkenan mendengarkan dan mewujudkan panggilan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 59, Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini. Hari ini minggu biasa, sekaligus minggu penutupan bulan kesaksian dan pelayanan. Sudah hampir 1 bulan kegiatan Gospel kita lakukan. Bagaimana perjalanan kehidupan ini, kita bisa merasakan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini tidak pernah lepas dari tantangan. Menurut Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah tantangan yang paling berat dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara saat ini? Dan bagaimana panjenengan semuanya ini menghadapi tantangan tersebut? Apakah panjenengan semua menghadapinya dengan penuh optimis, penuh harapan, dan percaya bahwa Tuhan akan menolong Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian? Atau bahkan sebaliknya, kita tenggelam dalam kekecewaan dan keputusasaan? Apa yang terjadi selanjutnya ketika kita hanya berada dalam kekecewaan? Apakah rasa kecewa itu bisa mengubah kondisi atau rencana-rencana kehidupan kita? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kekecewaan dan keputusasaan tidak pernah merubah kondisi seseorang menjadi lebih baik.
bahkan sebaliknya akan menambah atau semakin memperburuk kondisi seseorang. Karena roh keputusasaan itu akan membawa pikiran kita menuju pikiran yang selalu negatif. Ada banyak contoh kasus dalam kehidupan kita. Terlebih saat ini kita mengalami tantangan pandemi COVID-19 yang sudah berjalan hampir 3 bulan lebih. Kita tidak tahu kapan pandemi COVID ini akan segera berakhir. Jika dalam pikiran kita selalu kita isi dengan rasa khawatir, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita dapat membayangkan seakan-akan kita ini berjalan menghadapi tembok yang sangat tinggi, tebing yang sangat curam, dan kita sulit untuk menembusnya. Dan semuanya ini akan menghantui dalam pikiran dan langkah kita. Dalam kondisi seperti itu kita diajak untuk bijak dalam menyikapi segala permasalahan dan kondisi yang ada. Kita diajak untuk bisa memilah, demikian saja memilih apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Matius 10, kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk selalu berpikir positif atau positive thinking. Maksudnya dalam menghadapi segala peristiwa hidup, kita harus berpikiran positif. Pikiran yang positif akan berdampak besar dalam kelangsungan hidup. Pikiran yang positif akan melahirkan ucapan yang positif dan tindakan-tindakan pun yang positif. Bahkan sebaliknya, kalau yang pikiran kita negatif, ucapan atau tindakan kita pun juga akan muncul tindakan yang negatif. Dari nats bacaan yang kita dengarkan dan pahami bersama dari ayat 24 dan 25 yang dicontohkan murid-murid Tuhan Yesus yang menerima mandat atau tugas pelayanan dari Tuhan Yesus. Secara manusiawi, para murid Tuhan Yesus juga banyak menghadapi tantangan, rasa khawatir, rasa banyak hal yang menghantui dalam perjalanannya. Tetapi dalam hal ini telah dikuatkan oleh Tuhan Yesus. Jangan khawatir, kemanapun perjalananmu, aku akan menyertainya. Dalam ayat 24-25 digambarkan seorang murid tidak lebih dari gurunya. Murid-murid Tuhan Yesus sebelum diberangkatkan untuk melakukan pelayanan telah dibekali. Sebelum bekalnya cukup, Tuhan Yesus tidak akan melepaskan mereka untuk bersaksi atau melakukan pelayanan. Seorang guru melihat muridnya kalau belum mampu atau menguasai materi yang diberikan, pasti akan terus dan terus diberi bimbingan sehingga muridnya sudah dinyatakan mampu. Kalau istilah dalam pendidikan sekarang, kriteria ketentuan kriteria minimal, KKM-nya berapa? Kalau sudah mencapai nilai terendah atau nilai minimal, dianggap murid ini sudah mampu untuk melakukan aktivitas atau tugas-tugas sesuai yang diharapkan dari materi. Demikian juga murid-murid Tuhan Yesus, karena sudah dibekali cukup, diberi kesempatan untuk melakukan tugas pelayanan pemberitaan akan berita kesukacitaan. Yang kedua, menerima panggilan ini para murid diberi jaminan kehidupan. Tidak hanya sekedar ditugaskan untuk melakukan pelayanan, tapi jaminan apa setelah para murid itu melakukan pelayanannya? Yaitu jaminan kehidupan
kekal. Dari situ wujud bahwa Tuhan begitu menyayangi umatnya dalam setiap langkah tantangan kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mengenai keselamatan Tuhan Yesus yang memastikan bahwa keselamatan hidup para murid telah dijamin oleh Allah. Sebab Tuhan memanggil dan mengutus mereka adalah karena amanat yang harus dilakukan atau diwujudkan dalam kehidupan memanggil orang-orang berdosa dalam kehidupan sehari-hari. Ibarat dalam kehidupan seseorang, Tuhan begitu mengamati, menyayangi kehidupan setiap detail umatnya. Diibaratkan selembar rambut pun diperhatikan oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Dan semuanya ini adalah sumber kasih dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, para murid atau kita semuanya diajak tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut menghadapi kehidupan dalam kehidupan saat ini. Penderitaan yang akan mereka terima tidak dapat dibandingkan dengan hukuman bagi mereka yang menolak kesaksian mereka. Tidak menutup kemungkinan setiap pelayanan pemberitaan pasti menerima dengan sukacita, ada juga yang menolak dengan mentah-mentah. Dalam hal ini Tuhan menguatkan. Kalau kita membaca dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Pendampingan Tuhan, kalau kita meyakini, itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus selalu mengingatkan kepada para murid untuk jangan takut. Secara fisik jangan takut kalau ada yang mau membunuh tubuh, tapi tidak akan bisa membunuh jiwa para murid. Oleh karena itu, walaupun mereka mengalami atau menerima penganiayaan, mereka harus menyadari bahwa itu tidak akan sebanding dengan yang akan mereka dapatkan, yaitu keselamatan dari Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita juga melakukan hal yang demikian dalam menghadapi persoalan-persoalan yang kita hadapi setiap hari? Persoalan-persoalan kita ini apakah kita sampaikan atau kita mengadu kepada Tuhan, atau kita mencari solusi ke tempat yang lain? Walaupun para murid memperlihatkan keluh kesahnya, bukan berarti para murid itu putus asa. Justru sebaliknya, yang dia perlihatkan adalah keyakinan dan penyerahan diri hidupnya yang telah dialami. Para murid yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Tuhan akan tetap menyertai dia dan dia tetap memuji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bulan kesaksian dan pelayanan telah kita lalui 1 bulan hingga saat ini. Jemaat telah melakukan kegiatan-kegiatan yang mengajak untuk kita bersama melakukan bersaksi baik dalam keluarga, melakukan pelayanan dalam lingkungan kita. Bagaimana evaluasi kita? Sekecil apapun yang telah kita lakukan dalam pelayanan ini, dalam kesaksian ini, kalau itu kita lakukan dengan penuh kesungguhan hati, kita jaga, kita rawat dengan penuh kesungguhan hati, akan menjadi buah yang luar biasa. Kita
Komisi Pelayanan dan Kesaksian beberapa waktu yang lalu mengajak kita untuk menjaga atau berbagi benih. Bagaimana kita lihat? Tidak seberapa sebenarnya nilai benih. Tapi bagaimana kita mencoba menjaga kehidupan yang sangat rentan ini, yaitu kemarin bibit terong dan lombok, atau mungkin panjenengan menambah dengan bibit-bibit yang lain. Bagaimana kita menjaga itu biar bertumbuh dan bertumbuh. Waduh, lombokku mati, dipangan bekecot. Nah, bagaimana kita upayakan? Oh, kita ganti yang lain. Kita jaga, kita rawat. Sehingga harapannya dalam pandemi COVID-19 ini, salah satu upaya kecil yang dilakukan KPP dan KPK dalam mewujudkan bulan Gospel bisa sedikit membantu mencukupi kebutuhan kehidupan kita. Karena kita tahu perkembangan COVID-19 dari waktu ke waktu naik dan turun. Semoga kehidupan kita di jemaat kita dijauhkan dari semuanya itu. Sekecil apapun yang kita lakukan, dengan ketulusan hati, itu akan menjadi sungguh luar biasa di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali dalam firman ini memang hidup tidak lepas dari tantangan dan persoalan. Namun di tengah-tengah persoalan dan tantangan tersebut, kita umat Tuhan tidak boleh kehilangan akal sehat, apalagi putus asa. Tuhan memanggil kita seperti halnya para murid. Walaupun dirasa berat untuk menjalaninya, Tuhan akan senantiasa menuntun dan membimbing kita. Karena kita yakin Tuhan sungguh mengasihi kehidupan kita. Dalam Yesaya 54 ayat 10 tertulis, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Ini firman Tuhan yang menguatkan kita. Gelombang tantangan kehidupan masa ini, kalau kita tetap berpegang kepada kuasa Tuhan, kita percaya Tuhan tetap akan menjaga dan tidak menggoyahkan kehidupan kita untuk tetap terus maju menghadapinya dengan penuh sukacita. Mari kita hadapi tantangan hidup ini dengan senyum dan optimis, sebab Tuhan mempunyai rancangan yang baik dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyerah. Mari kita terus jalani hidup ini bersama dengan Kristus, yang menjadi berkat bagi diri sendiri ataupun bagi sesama kita. Selamat menjadi rekan sekerja Tuhan. Amin. Ya, kita masuk dalam saat teduh. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama umat Kristiani di seluruh dunia kita ikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Yang demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyerahkan pelayanan firman ini dengan penuh sukacita dan kita masuk dalam doa syafaat. Sungguh besar kuasa-Mu ya Allah, karena Engkau selalu memberi ajaran yang begitu indah dan begitu kuat dalam kehidupan kami. Melalui firman-Mu yang telah kami renungkan pada pagi hari ini, Tuhan mengajarkan bahwa kami untuk tetap setia, tidak takut, kami untuk tetap setia menerima panggilan dan kokoh mewujudkan panggilan Tuhan. Pimpin perjalanan kami, baik dalam kami melayani kehidupan kami, di keluarga kami masing-masing, di pekerjaan kami masing-masing, ataupun dalam persekutuan-persekutuan atau pertemuan-pertemuan kami dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan menyertai kami. Pada masa ini, bangsa kami Indonesia, bahkan seluruh dunia, masih dihadapkan dengan penyebaran virus corona. Kami percaya Tuhan memberi ujian ini bukan untuk membuat kami semakin kecil dan semakin takut menjauh dari-Mu, tapi kami percaya Tuhan membuat kami untuk semakin setia dan semakin merenungkan dan menyertai memperhatikan panggilan Tuhan. Pelayanan-pelayanan jemaat-Mu di seluruh lingkup Gereja Kristen Jawa Wetan, khususnya Jemaat Sindirejo, di kelompok-kelompok sampai pepanan-pepanan, kiranya Tuhan sertai. Jaga keluarga demi keluarga umat-Mu di sini ya Tuhan, dan segala pergumulan kehidupannya, karena kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan. Kami percaya Tuhan selalu mendampingi kehidupan kami semuanya. Pada pagi ini juga kami menyerahkan Bapak Pendeta bersama keluarga, Penatua Diaken, pengurus-pengurus kelompok, ketua-ketua komisi, dan panitia kegiatan. Semuanya Tuhan sertai, sehingga dalam melaksanakan panggilan Tuhan, selesai pos kegiatan masing-masing semuanya dilakukan dengan penuh sukacita. Gugus tugas yang telah Tuhan tugaskan untuk menjaga seluruh kehidupan bangsa ini, mulai dari pusat sampai di desa, Tuhan dampingi. Kami percaya sungguh luar biasa pengorbanan dan kelelahan yang dialaminya. Kami percaya Tuhan selalu menjaga mereka-mereka ini. Tuhan menjaga kekuatan, keimanan, sehingga mereka tetap kokoh, setia, dan taat kepada Tuhan. Semuanya ini kami serahkan karena Tuhan menyertai kami. Karena Tuhan selalu menjaga dan menuntun kami, seperti Tuhan telah mengajarkan pada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dilepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita dengan penuh sukacita akan bersyukur mengambil sebagian firman Tuhan untuk bagian berkat Tuhan untuk kita haturkan kembali sujud syukur kita kepada Tuhan. Ya, tiba saatnya pada hari ini kita akan mengumpulkan sedikit dari berkat Tuhan, dan kita akan mengumpulkan persembahan. Pengantar persembahan pada hari ini terdapat dari Mazmur 30 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya,
dan mempersembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Amin. Mari Bapak Ibu, dengan kita mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 302 ayat 1 dan 2. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita serahkan persembahan dalam hari ini, kita serahkan pada Tuhan kita. Mari kita berdoa. Halo Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Kami telah mengumpulkan persembahan kami yang sedikit ini ya Tuhan, yang mungkin masih banyak berkat daripada Engkau ya Tuhan. Kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat untuk gereja-Mu yang ada di dunia ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kau sertai dalam perjalanan kami sampai ke tempat kami dengan keadaan sukacita. Terima kasih Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami serahkan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita undur dari hadapan Tuhan, kita jalani kehidupan dengan tenang dan selalu menjaga kebersihan jasmani atau rohani kita. Tetap kita lakukan protokol kesehatan dan tetap menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 406, kita pujikan bait yang pertama. Ya Tuhan, bimbing aku. Yang dikasih Tuhan, marilah kita mohon berkat dari Tuhan yang demikian. Anugerah dan damai sukacita dari Allah Sang Sumber Kehidupan yang nyata di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, dan persekutuan Roh Kudus, sumber hikmat dan kesetiaan, hadir di tengah-tengah jemaat dan tetap menjadi saksi dan pelayan Kristus kekal saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat 474, Kepadamu puji-pujian. Puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa
syukur.